Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini sebagai perkumpulan yang diridhoinya, dirahmatinya, dan akan membawa kebaikan pada diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab ke-91. Babul wa'dhi wal iqtisadu, babul wa'dhi wal iqtisadi fi. Bab tentang nasihat atau tentang pemberian wejangan atau pemberian nasihat, wal iqtisad fi, dan sedang-sedang saja di dalam memberikan nasihat. Artinya mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya nasihat itu harus diatur. Tidak bisa orang itu terus dinasehati. Ibarat air diberi gula, itu kalau habis dimasuki gula harus diapain Pak? Diaduk dulu supaya meresap. Kalau terus dibuati gula malah kada jadi enak rasanya, tidak bagus akan dilihatnya. Makanya yang namanya nasihat pun itu juga harus diatur. Katanya di dalam bab ini wal iqtisadi fihi, dan yang sedang-sedang saja di dalam melaksanakan nasihat. Maksudnya orang yang dinasehati itu biarkan mereka itu kasih kesempatan untuk berpikir tentang nasihat apa yang kita berikan. Jangan sampai baru dinasehati, belum dia sempat mikir sudah dinasehati lagi. Belum sempat mikir sudah dinasehati lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini nggak mau dikasih nasihat. Ini orang omeh akhirnya, ya kan? Ini orang cerewet karena ngomong terus, ngasih nasihat terus. Nah, ini di dalam Islam itu juga diajarkan berkaitan dengan cara memberi nasihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau memasukkan satu ayat di dalam bab ini, yakni ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, nasihat yang hasanah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Artinya ini aturan atau cara di dalam memberikan nasihat kepada seseorang. Nasihat itu kata Allah Subhanahu wa taala harus dengan hikmah. Apa itu hikmah? Para ulama mengatakan hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya nasihat itu pas pada saat orang itu diberikan nasihat. Ini menurut para ulama, karena ada skalanya orang itu berada di satu tempat yang tidak mungkin mereka diberi nasihat di situ. Suatu hari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melihat ada orang-orang Mongol ini, waktu itu orang-orang Islam dikalahkan oleh orang-orang Mongol. Kemudian Ibnu Taimiyah melihat orang-orang Mongol ini mabuk di jalan sampai tergulung-gulung karena mabuknya mabuk berat. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya berjalan melihat orang ini tadi. Maka murid-muridnya mengatakan kemudian, ayo kita nasihati saja orang yang mabuk ini tadi. Orang yang dalam keadaan mabuk ini kita beri nasihat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, biarkan saja. Orang ini kata Ibnu Taimiyah kalau dinasehati nggak bisa karena orangnya sedang mabuk. Dan orang Mongol itu lebih baik dia mabuk daripada dia sadar.
Kalau dia mabuk, orang-orang Mongol ini dulu, inya mabuk sudah, inya tegulung di tengah jalan, selesai. Tapi kalau dia sadar, dia nanti bisa membunuh orang, dia bisa menodai kehormatan wanita-wanita muslimah, dia bisa merampok, dia bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Kata Ibnu Taimiyah, biar aja sudahinya dalam keadaan seperti itu. Karena tidak mungkin orang ini untuk diberikan nasihat karena melihat keadaannya. Nah ini yang perlu kita lihat. Kadang-kadang pasangan suami istri misalnya, si suami mau menasehati istrinya dalam keadaan capek. Hari itu dia banyak kerja, hari itu dia ngurus anaknya, hari itu dia macam-macam sudah, kerjaannya capek. Datang-datang si suami mau nasehati istri. Susah kalau seperti ini, Pak. Ujung-ujungnya biasanya, Pak. Kadang-kadang pernah mencoba. Ujung-ujungnya apa, Pak? Ujung-ujungnya berkelahi, malah sesuatunya nggak pas. Akan jadi ribut antara yang satu dengan yang lain. Kenapa orang ini sampai timbul perkelahian dalam keluarganya? Atau seperti Ibnu Taimiyah tadi tidak mau melakukan seperti itu, karena orang memberi nasihat itu harus dengan hikmah. Nah, hikmah itu bukan berarti kata-katanya bagus. Hikmah itu bukan saja berarti kata-katanya yang lembut, nasihatnya. Bukan. Hikmah itu juga lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Itu disebut hikmah, kata para ulama. Dan yang kedua kata para ulama, bil mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatul hasanah? Ya, mau'izatul hasanah perkara-perkara yang mengajak seseorang itu kepada kebaikan. Dan sumbernya dikatakan oleh para ulama, sumber paling utama bagi seseorang untuk memberikan nasihat adalah Al-Quran. Artinya orang itu kalau mau mau'izatul hasanah diingatkan pertama kali itu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah nasihat sebaik-baiknya nasihat. Nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan berkaitan dengan Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian satu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah datang nasihat. Dia adalah Al-Qur'an. Sebaik-baiknya nasihat dikatakan oleh para ulama adalah Al-Qur'an. Mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan dia akan jadi obat bagi penyakit yang ada dalam hati. Artinya Al-Qur'an ini obat. Obat untuk apa? Obat untuk hati. Orang yang hatinya keras, baca Al-Qur'an. Baca peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an. Baca nasihat-nasihat Al-Qur'an. Insya Allah hatinya akan jadi lembut. Orang yang hatinya berpenyakit, pemarah misalnya, suka ngamuk, suka curiga dengan orang lain, pokoknya semua penyakit hati, dekati Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, fahami maknanya, baca tafsirnya, maka insya Allah orang tersebut akan sedikit demi sedikit hati mereka akan menjadi lembut. Itu Al-Quran. Shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan dia sebagai petunjuk serta sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran itu isinya suatu anjuran, suatu larangan, kabar gembira, ancaman disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu juga disebutkan tentang surga dan neraka. Artinya orang itu kalau disebutkan surga, hatinya akan berbunga-bunga. Ketika dia disebutkan tentang neraka, hatinya akan menjadi takut. Terus, saya sering mengatakan, Al-Quran ini kalau benar-benar ditadaburi, benar-benar dibaca tafsirnya, itu seolah-olah hati kita ini dimixer, Pak. Kayak orang berulah wadai, Pak. Diputarnya gitu. Hati manusia ini diobrak-abrik oleh Al-Quran gitu. Diobrak-abrik hatinya bukan untuk menjadi jelek, tapi supaya untuk menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Al-Quran itu terus akan menyerang dalam tanda kutip hati seseorang, bukan untuk merusakkannya, bukan untuk melumpuhkannya, tetapi Al-Quran ingin memperbaiki hati-hati tersebut. Artinya yang dituju oleh Al-Quran itu adalah hati. Maka orang yang kepingin hatinya baik dengan nasihat-nasihat yang bagus dari Allah, dekat dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran juga bercerita tentang al-muttaqin wal fujjar. Ada berita-berita tentang orang yang bertakwa.
Apa balasan Allah pada orang yang bertakwa? Apa balasan pada orang-orang yang maksiat? Semua terdapat di dalam Al-Quran. Dan dikatakan wa huwa a'zamu kitabi biwa'dhin bih. Dia adalah sebaik-baiknya atau seagung-agungnya kitab yang yu'adhu bih, yang orang itu hendaknya dijadikanlah ini sebagai sebuah nasihat. Lalu siapa yang bisa menerima nasihat dari Al-Quran? Karena manusia itu macam-macam. Siapa orang yang bisa menerima nasihat Al-Quran? Para ulama mengatakan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang yang bisa menerima nasihat Al-Quran adalah inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Nah, ini yang bisa menerima nasihat Al-Quran. Selain ini tidak bisa. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala inna fi dzalika la dzikra, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada peringatan-peringatan. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati, orang yang hatinya baik, orang yang hatinya itu bisa untuk menerima sesuatu yang baik, atau dia punya pendengaran dan dia menyaksikan tentang semua ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orangnya tidak punya hati, kalau orangnya budek, tidak mau mendengarkan apa yang dinasihatkan, maka Al-Quran tidak akan berguna bagi orang-orang yang seperti ini. Makanya di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang yang tidak mau menerima tadi dikatakan dalam Al-Quran, wa idza ma unzilat suratum faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Kalau Al-Quran itu diturunkan, lalu orang-orang yang hatinya punya penyakit, hatinya yang busuk, hatinya yang berisi kejahatan-kejahatan di dalam hatinya yang mereka simpan, lalu mereka akan sombong dengan mengatakan, ayo siapa yang nambah imannya dengan adanya Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau Al-Quran ini dibacakan kepada orang-orang yang beriman, imannya akan nambah. Terus orang-orang ini ngomong, ayo siapa yang nambah imannya? Seolah-olah dia nantang orang-orang. Tidak ada tambahan iman dengan Al-Quran. Tidak ada kebaikan ketika Al-Quran itu dibaca. Tidak ada pengaruhnya Al-Quran itu bagi hati ketika ini dibaca. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang hatinya bermasalah. Disebut mau'idhah al-hasanah. Sebaik-baiknya dia adalah Al-Quran. Maka disebutkan oleh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka sudah seharusnya bagi setiap orang itu untuk memberikan nasihat kepada orang lain itu yang pertama berdasarkan Al-Quran. Yang kedua kata Syekh Muhammad berdasarkan As-Sunnah. Dan yang ketiga kata beliau adalah berdasarkan perkataan-perkataan dari para ulama, ulama Rabbani, ulama-ulama yang lurus yang memang memberikan nasihat untuk menginginkan kebaikan pada diri manusia. Kita kalau baca nasihat-nasihatnya Al-Imam Ibnul Jauzi, isinya nasihat-nasihat yang Masya Allah. Atau kita baca tentang nasihat-nasihatnya Ibrahim Ibnu Adham, atau nasihat-nasihatnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Banyak sekali nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi diri kita. Nah, ini semua ini dimasukkan di dalam mau'idhah hasanah. Intinya ayat ini menyuruh kita untuk memberikan nasihat dengan cara yang hikmah, yang tahu seperti apa posisi orang yang diberi nasihat. Waktu dan tempatnya harus pas di dalam memberikan nasihat. Dan kemudian isi daripada nasihat itu sendiri adalah perkara-perkara yang baik, mau'idhah hasanah, seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan juga perkataan para ulama. Ini secara singkat apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam ayat yang dikutip oleh beliau dalam bab ini. Kemudian hadis yang pertama, hadis dari Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah. Dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin marrah. Ibnu Mas'ud itu memberikan nasihat kepada kami, kalau bahasa kita pengajian. Ibnu Mas'ud itu pengajian dengan kami setiap hari Kamis atau setiap pekan itu pada hari Kamis sekali. Tiap Kamis Ibnu Mas'ud itu ngasih pengajian. Lalu kemudian faqala lahu rajulun, lalu ada orang yang berkata, peserta pengajian itu kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, la wajidtu annaka dzakkartana kulla yaum. Wahai Abu Abdurrahman, ini panggilan daripada Ibnu Mas'ud.
Bagaimana kalau seandainya Anda ngasih pengajian itu setiap hari? Ini orang dikasih pengajian seminggu sekali, minta setiap hari. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, faqala amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an amillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izah. Kata Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, tidak ada satu hal yang menghalangi diriku untuk memberikan nasihat kepada kalian kecuali satu, kata Ibnu Mas'ud. Saya ini takut kalian bosen. Yang namanya pengajian itu, ini Pak Ibnu Mas'ud Pak yang ngasih pengajian Pak. Bukan Umar Talib Pak, Ibnu Mas'ud. Ya kan? Ini sahabat Rasulullah SAW. Dia yang ngasih pengajian. Dia mengatakan, saya ini takut bosen kalau kalian terus pengajian. Nah, ngarannya pengajian itu kada kawa jua Pak, saben hari diberi pengajian ya, kalau muyak orang. Ya sekali-sekali nanti orang disuruh apa? Misalnya ke pasar kah, berjalanan kah, atau kemana kah, ya kan? Kalau terus dikasih pengajian, saya takut, kata Ibnu Mas'ud, aku akan menjadikan kalian itu bosan. Dan aku juga memang menjadikan aturan waktu di dalam memberikan nasihat. Karena kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bihim makhafatas samah alaina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saya saja kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mengatur waktu kapan memberikan nasihat. Nabi itu takut kita para sahabat ini menjadi bosan dengan adanya nasihat yang diberikan terus-terusan. Nah, ini satu penjelasan buat diri kita bahwa yang namanya nasihat, yang namanya kajian itu semua harus diatur. Ada bisa Pak, ada masjid misalnya saben hari maghrib kajian, subuh kajian misalnya. Ini kayaknya yang hadirinnya malah pergi nanti, kebanyakan pengajian. Ya diatur, semuanya itu serba diatur. Ustadznya juga begitu, diatur juga waktunya. Ada waktu ngasih pengetahuan, ada ngasih pengajian dan macam-macam, semuanya serba diatur. Ini ajaran dan ini sunnahnya seperti ini. Makanya ada orang ditanya, orang-orang mengatakan bahwasanya bagaimana itu dengan jamaah tabligh misalnya, yang keluar ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, berapa hari lagi? 100 kah? 6 bulan kah? Ya 6 bulan, 4 bulan atau berapa bulan. Ditanya, apakah ini ada dalilnya? Ya ini dalilnya salah satunya. Ibnu Mas'ud ngasih pengajian setiap Kamis. Nah, pertanyaan itu pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wahai Syekh, ada jamaah keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 6 bulan atau berapa pokoknya. Kayak apa itu wahai Syekh? Maka Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan itu tertib. Itu namanya ketertiban. Kayak kamu sekolah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekolah itu TK dulu, habis TK SD, terus SMP, terus SMA, terus kuliah, S1, S2, S3. Ya kalau Pak mau sekolah sekarang, saya tidak mau SD. Maunya apa? Langsung S3 maunya sekolah. Tidak bisa. Nah, itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bahwasanya itu adalah tertib. Ini yang saya bicarakan, cara mereka berdakwah. Kita tidak bicara isinya, kita tidak bicara manusianya, tapi cara seperti ini bagaimana? Itu adalah tertib. Apa dalilnya? Ya ini salah satu dalilnya. Ibnu Mas'ud ngasih pelajaran setiap Kamis. Artinya Kamis saja beliau memberikan pelajaran. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Karena Rasulullah juga melakukan yang seperti ini. Ada waktu yang dikhususkan. Waktunya dikhususkan untuk dakwah. Waktunya dikhususkan untuk ngasih pelajaran. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan beliau tidak mencela cara seperti itu. Tapi beliau mengatakan itu adalah tertib, itu aturan, itu jenjang yang dilakukan seseorang di dalam melaksanakan dakwah. Nah ini hadis ini salah satu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah artinya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya kebaikan, nasihat itu ada aturan waktunya. Karena kalau orang terus-terusan dinasehati juga tidak akan menjadi sebuah nasihat yang efektif. Dan yang berikutnya, nasihat itu juga kalau terlalu panjang
nasihat itu kalau terlalu bertele-tele itu juga muyak. Tuntung menasehati, nang dinasehati teguring beradaan, ya kan? Kenapa? Karena nasihatnya ndak enak nasihatnya. Kepanjangan nasihat ini. Ceritanya terlalu panjang. Disuruh kita itu untuk segala sesuatunya itu to the point. Dan orang yang bisa mengatakan sesuatu dengan singkat, dengan to the point, itu dipuji oleh Nabi SAW. Artinya ada pujian tersendiri kalau ngomongnya ndak usah bertele-tele. Ya kalau hendak berhutang aja kisahnya, ya kalau kisah keliling dunia dulu, ya kan? Sampai ke Sabang, ke Merauke, kemana-mana berputar. Ujung-ujungnya, ya kalau Mali, apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya minjam duit. Cakap bapadah dari tadi kan sudah. Ana perlu duit minjam. Ini tidak berputar. Kayak racing ya kalau Pak. Kesana kemari 2 lap, 3 lap, 4 lap, 5 lap, 10 lap hanyar bapadah. Tidak seperti itu. Tapi semakin singkat sebuah nasihat, semakin singkat sebuah ajakan untuk menuju kebaikan dan bisa difahami perkara yang disampaikan tersebut, itu akan lebih dipuji. Nabi SAW mengatakan bahwasanya inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun fiqhih fa'atilus salat wa aqsiru al khutbah. Nabi mengatakan panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan tentang dalamnya pemahamannya di dalam masalah agama. Artinya yang diomongkannya itu tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang, tapi masuk semuanya dalam makna yang diinginkan dalam nasihat tersebut. Kata Rasulullah, itu tanda orang ini punya pemahaman yang baik di dalam urusan agamanya. Maka kata Nabi, panjangkan sholatmu dan pendekkan khutbahmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nasihatnya pendek tapi mengena. Nasihat itu singkat tapi menuju kepada poin yang ingin kita nasihatkan kepada orang tersebut. Sehingga yang terjadi, orang yang diberi nasihat, satu, tidak bosan. Yang kedua, kalau gula kebanyakan dibandak di banyu itu kadang-kadang ada mau diudak loh Pak. Diudak kayak apapun gulanya tetap ada. Kok tahu pian Ustaz? Malam tadi ulun ini sakit gigi dikumuri lawan uyah. Nah, uyahnya rupanya kebanyakan, diudak sampai tangan sakit, uyahnya masih ada aja. Kenapa? Sudah jenuh dia dengan isinya. Karena jenuh. Pelajaran biologi kah fisika bahari ada namanya sudah titik jenuhnya sudah datang. Kadang-kala larut lagi. Nah, seperti itu. Artinya tetap nasihat itu penting karena Rasulullah SAW juga mengatakan ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Maka orang tidak boleh anti dengan nasihat. Ada orang yang dinasehati ngamuk. Ada orang yang dikasih nasihat tersinggung. Kenapa bisa seperti itu? Bisa dua. Bisa cara memberi nasihatnya tidak hikmah dan tidak mau'idhah hasanah. Dan yang kedua, yang dikasih nasihat hatinya bermasalah. Itu saja pertanyaannya, sebab-sebabnya itu saja yang disebutkan di dalam penjelasan para ulama. Intinya ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa peduli kepada nasihat dan memperhatikan seperti apa seharusnya sebuah nasihat itu disampaikan. Ini kira-kira dulu yang bisa ulun sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Jangan panjang-panjang menjadi Imam Nawawi tadi. Kalau kepanjangan kena pian muyak. Ada yang ditanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum mulai, ulun nasihat dulu kepada adik-adik pribadi. Karena kita di suatu majelis yang mulia, Nabi kita bersabda, orang yang fasik adalah orang yang ketika nama tersebut mereka tidak salawat kepadaku. Dan hendaknya kita di sini ketika mendengar nama tersebut menyampaikan mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat masalah nasihat juga, ya kadang kita memberikan nasihat, sebagian orang mungkin mengatakan urus dulu diri kamu saja, karena itu kan suatu perkataan yang tidak menyukai Allah. Ketika kita nasihat kebaikan kenakan, mereka langsung berdalih atau tadi mungkin kita beda pemahaman, beda macam sebagaimana. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu? menyikapi
yang diberi nasihat tidak mau. Kalau kita tidak bisa mengatakan kalau kita beda pendapat dengan orang lain lalu kita mengatakan kita ini nasihat, menasehati dia. Kalau dibalik kayak apa? Antum yang dinasehati sama dia, ya. Antum mengatakan minum air ini hukumnya makruh kata antum misalnya. Terus yang satunya mengatakan tidak, minum air ini hukumnya mubah. Yang bilang makruh antum anggap dia salah lalu antum nasehati. Kalau dibalik kayak apa? Ujar yang makruh yang mengatakan mubah ini yang salah, harus saya nasehati kayak apa? Nah, nasihat bukan seperti itu. Itu munadharah, itu artinya berdiskusi. Nasihat itu untuk menjadikan orang itu lebih baik. Kita tidak bisa menilai pemahaman agama seseorang yang dia pegang dengan dalil dan segala macamnya, kita mengatakan dia salah. Karena dia itu punya dalilnya misalnya. Kita nggak bisa mengatakan salah. Misalnya orang yang taruh kata orang yang melakukan apa misalnya dalam ibadahnya, misalnya orang yang ya misalnya berdoa dengan nyaring misalnya, doanya ini dengan suaranya keluar misalnya. Dalam hadis-hadis disebutkan ada perkara yang seperti itu. Lalu kalau kita akan mengatakan antum ini salah kalau berdoa seperti ini, nah terus kita ditunjukkan oleh dirinya dengan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah di zaman Nabi itu kadang-kadang ada suara yang seperti itu atau suara yang dinyaringkan di dalam mereka berdoa. Terus kita bilang ente ini salah, ana nasihati supaya jangan seperti ini. Nah ini nggak tepat kalau nasihat seperti itu. Tapi nasihat yang lebih utama perkara nanti kita munadharah, perkara kita berdiskusi karena ada perkara yang mereka tidak cocok dengan sunnah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah atau pemahaman mereka yang keliru, itu kita akan menjelaskannya dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. Tapi yang disebut nasihat di sini adalah perkara-perkara yang menjadikan orang itu semakin lebih baik. Contoh, misalnya orang itu dinasehati karena orang ini kalau sholat misalnya sholatnya sholatnya misalnya softnya nggak lurus, atau dia kalau sholat itu misalnya pakai baju yang nggak pantas untuk dipakai, bergambar-gambar misalnya bajunya. Nah ini keliru jelas kalau yang ini. Lalu kita nasihati supaya apa? Supaya dia tetap sholat. Antum sholatnya tetap bagus, antum ini sholat. Cuma satu saja yang keliru. Antum itu kalau soft itu diluruskan. Nah terus kalau ada orang mengatakan ilaika nafsak, ya kan? Urus saja dirimu sendiri. Ini kan perkara yang Allah paling benci dengan perkataan orang kalau diberi nasihat lalu bilang urus saja dirimu sendiri. Nah ini lain soal lagi. Tapi kenapa nasihat itu intinya? Kenapa nasihat itu kadang-kadang orang sampai mengatakan urus saja dirimu sendiri? Bisa jadi Pak, bisa jadi yang kita sampaikan itu keliru. Bisa jadi orangnya ini punya penyakit hati, akhirnya susah untuk diberi nasihat. Nah kalau sudah punya penyakit hati, maka nasihat itu tidak akan berguna kecuali apa? Kecuali hatinya dibereskan dulu. Kalau hatinya sudah dibereskan, baru nasihat itu akan jadi berguna. Nah kebanyakan orang mengatakan urus saja dirimu sendiri karena nasihatnya nggak tepat. Yaitu tadi perkara-perkara yang dalam masalah agama yang kita anggap dia keliru. Padahal menurut dia kita yang keliru. Antum ini salah kok nasihati ana, ya kan? Karena dalam urusan agama ada khilafiyah misalnya. Misalnya apa yang khilafiyah apa Pak? Contohnya khilafiyah apa? Hah? Ya misalnya kunut misalnya. Misalnya yang satu bilang antum ini salah, tidak boleh antum ini kalau sholat subuh melaksanakan kunut. Antum kok nasihati ana? Ya antum yang salah. Antum itu harus kunut kalau dalam sholat subuh. Enggak pas, ini bukan nasihat namanya. Yang dinasehati sudah baik. Ya kan, baik dua-duanya ini baik. Orangnya sudah mau sholat, orangnya rajin sholat subuhnya ke masjid misalnya. Ya kan, dinasehati jangan melakukan ini. Ujar yang melakukan kunut, ya antum saja yang salah. Antum ini keliru kalau sholat tidak pakai kunut, tidak pas itu kata dia. Nah, ini bukan nasihat, ini munadharah, ini berdiskusi. Nah, nasihat itu kepada sesuatu yang orang itu keliru. Pak, tolong parkirnya seperti ini, itu nasihat. Pak, tolong kalau jalan seperti ini, kalau masuk masjid seperti ini, kalau aturannya seperti ini, kalau dalam urusan berbicara seperti ini, dalam makan seperti ini, minum seperti ini, bergaul suami istri seperti ini, itu nasihat.
untuk menjadikan orang itu lebih baik. Kalau yang tadi kita nasihati orang yang mengatakan urus saja diri antum sendiri. Nah itu bisa dua macam. Bisa juga orangnya sudah baik, kita anggap kada baik, lalu kita nasihati, inya membulikakan, urus saja antum. Maksudnya inya itu antum yang salah, bukan saya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau orang itu dalam keadaan memang dia keliru lalu dinasehati ngomong seperti itu, berarti hatinya tidak beres. Nah kalau orang sudah seperti itu kayak apa? Ya sudah serahkan saja kepada Allah supaya Allah ngasih keberesan pada hatinya dan bisa untuk dinasehati dengan perkataan-perkataan yang baik. Yang berikutnya yang ketinggalan ayat tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sudah tidak, ya ini berhubungan dengan pertanyaan antum. Kalau dinasehati sudah tidak bisa, diberi pemberitahuan mau'izah hasanah tidak bisa, dengan hikmah tidak bisa, maka apa yang harus dilakukan? Ya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya berdebatlah dengan mereka itu dengan cara-cara yang baik. Nah ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya debat itu juga diperbolehkan sebenarnya, asal dengan cara yang baik. Yang membolehkan itu Allah. Nanti ada orang yang mengatakan tidak boleh berdebat, ya kan? Orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak berdebat akan mendapatkan surga. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar tidak boleh berdebat. Itu yang tidak punya kapasitas untuk debat. Maka jangan berdebat. Lebih baik diam. Nah kalau sudah tidak punya kapasitas untuk debat, jangan cari gara-gara dengan orang supaya debat, jangan. Ini kapasitas tidak punya, ya kan? Cari gara-gara, hobinya diajak debat, anak tidak mau debat. Kenapa? Anak mau mengharapkan surga. Ente celaka kalau ngomong seperti itu. Sudah cari gara-gara, diajak orang ke tengah ibaratnya, enggak, anak mau di pinggir aja cari surga. Keliru. Artinya orang juga tidak boleh kebanyakan melakukan sesuatu yang memancing debatnya juga tidak boleh. Kapan itu? Ketika tidak punya kapasitas. Tapi kalau punya kapasitas, antum baca ceritanya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini ada yang nantang debat di ujung dunia sebelah manapun akan didatangi oleh Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah. Kenapa? Karena kapasitasnya dalam berdebat sangat tinggi. Bukan cuma sesama muslim, bahkan orang kafir, orang ateis yang tidak percaya kepada Allah itu didatangi debatnya oleh Abu Hanifah. Mau di tempat manapun beliau akan datang, tidak pernah nawar Abu Hanifah ini. Begitu juga turun kepada murid-muridnya seperti Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seperti murid-muridnya yang lain Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini semua ahli-ahli debat di dalam di dalam masalah agama. Kalau di Indonesia dulu ada namanya Ustadz A. Hasan, pendiri Persis. Nah ini jangan ditantang debat orang ini Pak. Kalau antum kirimi undangan debat, mau di mana beliau pasti datang. Nggak mau tahu siapa yang ngajak debat, nggak mau tahu. Ya kan? Asal ada orang yang nantang debat dengan beliau ini, sudah pasti Jarsidin, ibarat bahasa kita itu ikam jual kutu kari Jarsidin. Nah ini Hasan. Masya Allah beliau ini. Orangnya bagus, orangnya baik, dalam berdebatnya pun lugas dia di dalam menyampaikan berbagai macam argumen. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Intinya yang namanya nasihat itu adalah sesuatu yang harus bagi seorang muslim. Karena salah satu hak seorang muslim adalah wa idastansahhaka fansahhu. Kalau orang itu meminta nasihat maka berikan nasihat. Artinya nasihat itu sebuah kewajiban, sebuah hak bagi seorang muslim. Tapi syariat juga mengatur yang namanya nasihat itu harus ada caranya. Bil mau'izatil hasanah, ya kan, dengan cara-cara yang baik. Ya kan, cara-caranya itu dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan hikmah, dengan menempatkan pada posisinya. Dan juga sebuah nasihat itu hendaknya diatur. Seperti apa sebuah nasihat itu akan disampaikan. Karena ketika nasihat itu benar penyampaiannya, cocok penyampaiannya, sesuai dengan waktu dan tempatnya, insya Allah yang namanya nasihat itu akan selalu berguna. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk saling menasehati, tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu yang tidak akan ada gunanya bagi diri kita. Ini kira-kira aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.